percentage yang menurun. Kemudian dalam status ini sesungguhnya terbaik ya, best thought dalam proses visual signal, seberapa baik kamu melakukan sesuatu. Kemudian frequently digunakan status indikator ya, seperti traffic light ya. Jadi kalau merah ya berhenti ya, kalau kuning berarti hati-hati, kalau hijau jalan terus berarti sudah sudah sesuai ya, accepted. Jadi ini juga menentukan apakah performa dari employee atau performa bisnis itu diterima, ditolak ya, ataupun ya ada perbaikan lah. Berarti warna kuning ya. Kemudian ada juga KPI trend. Ini biasanya memberikan indikasi visual ya, bagaimana hasil yang current, yang sekarang itu dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Ya, jadi ada perbandingan ya, entah naik, entah turun ya. Here again, exactly bagaimana kita mendefinisikan time based comparison. Nah, ini juga depend on business ya. Kadang per kuartal, per minggu, per tahun ya, per semester misalnya dan seterusnya. For example, you may need to, ini sudah disebutkan ya, sales per month dengan bulan berikutnya atau bulan ya dengan bulan yang sama pada previous year, atau kita memvisualisasikan beberapa bulan yang lalu sebagai sparkline ya, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin saja disebabkan ada event-event tertentu ya, seperti misalnya bulan Agustus ada kemerdekaan sehingga ramai orang yang libur ya, sementara kalau bulan lain nggak ada gitu, ataupun misalnya dalam bulan Ramadan ya intensitas jadi lebih tinggi sementara bulan lain tidak ada. Nah, simple KPI itu dia mendisplay data penjualan, terus kemudian dia juga memforecast ya, dan untuk memforecast ini tentu harus ada beberapa data yang historical ya, yang sebelumnya. Ya, semakin banyak data historical dan juga ada faktor-faktor lain atau indikator lain dimasukkan ya, seperti event tadi ya, eventual ataupun perubahan-perubahan yang ada di organisasi, maka forecasting menjadi lebih baik ya, lebih pas. Kemudian membandingkan ya data sales dengan data forecast. Forecast ini berarti target jadinya kan. Sales data adalah realisasi yang mengindikasikan status dalam skala 1:3, di mana status ini akan didisplaykan dalam bentuk traffic light ya, atau tadi ya warna-warna simbol atau indikasi tertentu. Kemudian membandingkan current sales dengan bulan yang dipilih ya, berdasarkan atau dengan sales pada periode yang sama di tahun yang sebelumnya, dan biasanya ini akan mengembalikan dalam bentuk trend flag ya, dari dalam bentuk trend dalam skala 1 sampai 5. Oke, ini contohnya ya, bisa kita lihat di sini ada istilah-istilah ya yang dipakai: Canary Yellow, Nike Blue, Silver, Red, British Racing Green ya, Dark Purple, kemudian ada Black, ada Blue, ada Green ya, terus kemudian ada Current Month Sales. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, ada yang warna hijau ya, ada yang warna biru dan seterusnya. Jadi 1 itu berarti hijau, 2 berarti biru ya, jadi sudah tercapai. Nah, nanti akan dibandingkan ya bagaimana pergerakannya atau trend over the last month. Nah, di sini ada last 12 month. Nah, ini bisa diperhatikan ya dari sisi ininya ya. Ini kompleks KPI ya, using sparkline dan data bars ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya perbedaan-perbedaannya. Berarti ini kan ada penurunan, terus kemudian pada bulan yang tidak terlalu jauh dari kita ada peningkatan ya. Di sini ada peningkatan dan kemudian dia bisa bertahan ya dalam jumlah yang lebih besar. Ini yang previous month rendah ya, tapi sebelum-sebelumnya lagi bagus. Kemudian ini menunjukkan penjualan ya yang dalam first half. Nah, statusnya ini bisa dilihat ya. Dia konstan tapi trennya belum baik ya. Sementara ini konstan, Bentley trennya udah baik. Kenapa? Karena ya salesnya, karena barang mahal ya. Jadi sudah mencapai target misalnya. Nah, sementara kalau ini Rolls-Royce, walaupun dia mungkin lebih mahal, tapi dia bisa saja tidak sesuai target ya. Jadi walaupun dia konstan penjualannya, tapi tidak sesuai target misalnya. Bisa jadi stoknya kelebihan. Sementara kalau yang Bentley ini stoknya mungkin banyak ya, mungkin sedikit ya, dan penjualan ini membuat habis stoknya. Sementara kalau ini masih ready stoknya.
Oke, tujuan dari KPI adalah menunjukkan bagaimana performa bisnis ya atau bisnis itu dilakukan. Nah, contoh misalnya ada tabular KPI ya, multiple element per page, kemudian bisa mempresentasikan banyak informasi, kemudian bisa roll up dan drill down seperti table-table yang lain atau matematis yang lain, dan mudah untuk di overload dan di obscure key data ya, diperbanyak ataupun ditutupin. Nah, gauge KPI itu biasanya intuitive comparison kalau ada multiple element. Kemudian kalau present lot of information can take longer to build. Kemudian kalau roll up dan drill down itu nearly always take up more space. Kemudian fewer gauge dan row in table ya, kalau dalam bentuk overload dan harder to maintain, greater wow factor. Nah, gauge KPI ini agak ribet ya, makanya sekarang kita pergi ke tabular KPI. Tapi dalam banyak kasus kita perlu juga gauge tabular ya. Contoh misalnya dalam kasus ini ya bisa dilihat nih ya, gauge KPI. Nah, jadi ada Rolls Royce, ini penjualannya menunjukkan segini ya, tren meningkat, tren juga meningkat. Nah, ini tren menurun ya. Nah, bisa kita lihat misalnya dalam hal Bentley. Dari sini langsung kebaca ya. Jadi kita cukup melihat warna, kemudian lihat row-nya mengarah kemana ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang berada pada penjualan yang baik itu Rolls Royce sama Jaguar. Tapi Jaguar, nah di sini warnanya menunjukkan ya bahwa dia sudah sesuai dengan ekspektasi atau target. Sementara Rolls Royce tidak sesuai dengan target. Aston Martin ya berada pada target yang bagus ya, tapi mungkin tidak baik ya. Oke, sementara Bentley mengalami penurunan ya. Penjualannya padahal targetnya, oh ini arrow maksudnya target ya, padahal targetnya berada pada titik yang tertinggi, tetapi penjualan tidak sama ya. Sementara ini target melebihi ya. Nah, sementara kalau ini mungkin target tidak memenuhi ya, makanya warnanya tidak abu-abu. Oke, guest based KPI ini digunakan two pointer types, a bar untuk value ya, nilai yang dicapai, dan marker ya untuk target. Oke, tadi sesuai dengan yang kita sampaikan ya. Jadi ada dua pointer ya. Yang pertama adalah value, itu ditunjukkan dengan bar ya, nilai yang dicapai. Yang berikutnya adalah target. Kemudian status akan didisplay menggunakan warna ya dari bar pointer. Kemudian ada juga simple text based KPI ya. Nah, KPI tentu rely dalam color ya untuk mengconvey status dari certain metrics, dan less obvious biasanya dalam bentuk black ataupun white daripada yang lain ya dalam color scheme. Dan dengan ini kita bisa nge-preview ya sample application untuk mendapatkan full effect. Nah, nanti di sini bisa dilihat ya, ini penjualan cukup besar ya, ini agak rendah, ini tinggi ya, ini rendah, ini juga rendah ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, sales sekian, diskon, oh maaf, ini salesnya sekian ya. Kemudian ini ada atribut yang lain, ini diskon, kemudian ada bagian-bagian part, kemudian ada labor pengeluaran ya untuk labor, mungkin delivery ini ya, untuk biaya delivery ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, yang merah ya berarti maknanya mungkin di sini maksudnya mengalami lonjakan ya, mengalami lonjakan yang luar biasa daripada yang sebelumnya. Ya, sementara ini sales meningkat ya, salesnya meningkat, tapi diskonnya lumayan besar juga nih ya, meningkat juga. Sementara partnya ini juga meningkat, bagian-bagian yang diperlukan, sehingga bisa jadi ini menggerusi operational cost. Labor juga meningkat biayanya, delivery juga meningkat biayanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan ya, supaya sales yang banyak tadi tidak sia-sia atau tidak habis dalam operational cost, sehingga revenue banyak tapi profit bisa juga pertahankan ya, jangan sampai kegusur ya profit tersebut. Nah, ini juga complex text ya, jadi ada current month-nya menunjukkan penurunan, previous month juga menunjukkan penurunan berapa persen, ini juga sama ya, menunjukkan berapa persen, dan ini trennya ya, kelihatan trennya.
Oke, ada difference mechanism antara performance measurement system dengan performance management system. Nah, dalam performance management system, maka dia ada performance measurement system, tapi nor other way around. Jadi ketika kita ngomongin performance measurement itu yang skala paling kecilnya. Kalau yang paling besarnya adalah performance management system. Performance management system yang paling populer yang digunakan adalah variasi ya, beberapa variasi dari Kaplan dan juga Norton Balance Scorecard. Pengukuran itu akan fokus kepada key factor, kemudian pengukuran itu adalah campuran ya dari past, present, and future data, kemudian pengukuran itu menyeimbangkan ya kebutuhan dari shareholder, pegawai, ya partner, supplier, dan juga beberapa stakeholder. Pengukuran juga akan dimulai dari top dan masuk ke bawah ya, flow down to bottom. Pengukuran membutuhkan target ya yang akan berdasarkan kepada penelitian dan realitas daripada arbitrary. Jadi intinya aktualisasinya bagaimana, sesuai nggak dengan target ya. Kalau arbitrary ya itu nanti diskusi ya dalam atau keputusan bersama dalam proses decision making. Kemudian ada power perspektif ya dari BSC ini. Yang pertama customer, yang kedua finansial, learning growth, dan juga internal business proses. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.